Oke. Selamat pagi adik-adik semuanya. Tolong dinyalakan videonya ya. Video dinyalakan adik-adik semuanya. Karena acara akan segera dimulai. Kamera. Halo adik-adik semuanya. Selamat pagi, kakak ucapkan. Apa kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, Nah, sebelum kita memulai acara kali ini, mari kita panjatkan puji dan puja syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa agar kali ini berjalan dengan lancar. Dan untuk mengawali acara pagi ini, mari kita awali dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, mari kita buka acara ini dan untuk adik-adik semuanya, Welcome to PPDB on Podcast SMK SMSR Ubud tahun ajaran 2021-2022. Baik, sebelum kita memulai lebih lanjut lagi, alangkah baiknya kita saling mengenal satu sama lain, walaupun kita hanya bertemu lewat Zoom meeting ini. Dan karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan kami berdua untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Pandai Kadek Sri Eka Putri, dan kalian bisa manggil kakak Kak Eka atau Kak Pandi. Dan kakak sendiri, Niwayan Mary, kalian bisa panggil Kak Mary atau Kak Mer, jadi gimana nyamannya kalian manggil kakak aja. Nah, sebelum kita memberikan informasi tentang sekolah kita, kakak minta kalian mendengarkan kakak dengan baik dan seksama, agar nantinya informasi yang kakak dan Kak Eka sampaikan akan tersampaikan dengan baik ke kalian. Nah, kakak 95% dari kalian kakak yakin udah tahu Pasti sudah tentang mengenal sekolah kita ya, tapi mungkin belum mengenal sepenuhnya. Iya, kayak gitu ya. Jadi di sini kami akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang sekolah kami. SMK Ratnawarta atau SMK SR SMSR Ubud. Nah, Kak Mary, mereka pasti bertanya, kan namanya SMK SMSR, kenapa sih bisa Ratnawarta? Ratnawarta? Nah, memang nama asli sekolah kita yaitu Sekolah SMSR Ubud, namun memiliki nama yang lebih populer yaitu SMK Ratnawarta. Nah, kenapa kayak itu kan Kak? Jadi memang sekolah kita berada di bawah naungan Yayasan Ratnawarta, makanya sekolah kita lebih terkenal dengan nama SMK Ratnawarta, kayak gitu ya. Nah, kemudian tentang alamat sekolah, kakak yakin juga kalian sudah tahu tentang sekolah kita, baik itu di Ubud ataupun di Jalan Sangingan atau di sebelah utara Bintang Supermarket. Nah, Kak Eka jelasin alamat lengkapnya sekolah kita. Nah, tadi Kak Merika sudah menjelaskan, dari kalian mungkin ada yang dari daerah Ubud sudah mengetahui letak sekolah kita.
Nah, lebih jelasnya lagi, alamat sekolah kita berada di Jalan Raya Sanggingan Ubud. Nah, yang tepatnya berada di sebelah utara Bintang Supermarket. Dan tentunya letak sekolah kita Sangat strategis ya, karena kayak letak sekolah kita di pusat pariwisata kayak gitu di Ubud, di mana Ubud memang pusatnya pariwisata kayak gitu ya. Iya, betul sekali. Dan jika kalian mungkin kurang mengetahui letak sekolah kita, kalian juga bisa langsung cek situs Google kalian, Google Maps kalian ya. Kalian bisa ketik langsung SMK Ratnawarta. Dan di sana juga sudah tertera ya. Kalian bisa langsung ikuti jalannya. Iya. Kalian bisa langsung cari pokoknya sekolah kita pokoknya ya. Nah, selanjutnya sekolah kita adalah sekolah akomodasi perhotelan dan telah terakreditasi A ya Kak Eka ya. Betul sekali kata Kak Mary tadi. Jadi untuk kalian tidak perlu ragu lagi untuk untuk bergabung dengan kita di sekolah ini karena sudah terjamin lah ya fasilitas dan kualitas dengan ya. Akreditasi A itu sudah mencerminkan sekolah kita yang bagus. Betul sekali. Dari fasilitasnya, kenyamanan, keamanannya sudah sangat terjamin ya adik-adik. Jadi untuk kalian yang mau bergabung silakan ya. Ya langsung saja bergabung dan juga kita akan menjelaskan fasilitas dari sekolah kita apa saja yang ada. Sebelum itu di sini kakak pengen melihat keaktifan dan kreatifan dari kalian karena sekolah kita terkenal dengan keaktifannya. Kayak gitu. Jadi kita juga mempunyai visi, misi dan tujuan sekolah. Dan visi, misi dan tujuan sekolah ini bisa kalian lihat di web sekolah kita, yaitu di mana Kak Eka? Nah, situs web kita yaitu www.smkratnawarta.sch.id. Nah, Kak Mary, mereka mungkin susah nih ingat kayak gitu ya. Nah, gimana sih caranya? Nah, untuk cara gampangnya kalian bisa langsung ke Google dan kalian bisa langsung ketik SMK Ratnawarta. Nanti akan langsung tertera ya di situs Google tersebut karena memang sekolah kita sudah terdaftar di situs Google. Gitu. Dan langsung saja kalian bisa melihatnya di sana. Di web sekolah. Ya, di web sekolah kita. Karena informasi sekolah sangatlah banyak ada di web sekolah kita. Nah, sesuai yang tadi dikatakan oleh Kak Eka bahwa sekolah kita telah mendapatkan akreditasi A di mana fasilitasnya sangatlah lengkap. Ini Kak Eka, kita akan jelasin tentang fasilitas sekolah ya. Ya. Kita mulai dari depan. Ya. Nah, di depan kita sudah mempunyai restoran dan berhasil mengelolanya. Mengelola restoran ya Kak Eka? Iya, betul sekali Kak Mary. Nah, di restoran kita dapat apa aja nih Kak Mary? Jelasin biar mereka ada bayangan lah ya. Nanti di restoran pas kelas 10 nanti kalian akan dapat istilahnya piket resto. Piket resto ya. Nanti di sana kalian akan belajar menangani tamu baik internasional maupun lokal. Kayak kalian udah kayak bekerja gitu ya. Kayak training modelnya ya. Dan di sana kalian diajarkan untuk memasak dan juga kalian akan melayani tamu, table setup. Nanti kita akan perlihatkan lah gimana itu table setup, apa sih table setup itu. Kayak langsung diperlihatkan. Dan nanti juga kalian kalau udah gimana? Udah bergabung di sekolah kita, pasti kalian akan mengetahui apa saja itu yang kita jelaskan saat ini. Iya, kayak gitu. Ini beberapa gambaran tentang table setup-nya. Ini salah satu praktek tata hidangan ya Kak Eka? Iya, tata hidangan atau FB service. Nah, itu sekian tentang restoran di sekolah kita. Nah, selanjutnya ada apa nih Kak Eka? FO. Ya. Nah, Kak Eka, fasilitas apa aja nih yang ada di FO kita? Oke. Yang ada di FO, kita juga pastinya ya mempunyai AC atau pendingin ruangan. Dan di ruang FO ini sangat lengkap, layaknya di hotel ya. Fasilitasnya di FO, kita mempunyai satu buah komputer Kirak, conventional chart, dan nanti di sana ada form-form yang menyangkut tentang reception ya. Pokoknya di FO ya. Nah, apalagi nih Kak Eka? Ini ada HK ya, HK atau ruang kamar tamu lebih ya. Kita punya 2 room ya Kak Eka, di sebelah selatan dan di sebelah utara. Ini Kak Eka jelasin yang di sebelah selatan dulu.
Jadi kita punya dua ruangan HK ya tentunya. Yang ini triple bedroom namanya. Jadi di Fasilitasnya triple bedroom ini ada 3 buah bed dan dilengkapi dengan bathroom, televisi, pendingin ruangan juga pastinya, dressing table dressing juga ada. table, minibar. Iya, Dan mungkin dari kalian ada yang nanya ada yang minibar tuh apa, minibar kayak itu gimana? apa gitu, bukan bar kecil ya artinya. Tapi minibar itu adalah sebuah layaknya kulkas tapi kecil untuk pendingin soft drink ya. Biasanya di sana diletakkan minum-minuman. Nah, kemudian untuk apa namanya, room yang di utara Kak Eka, Ya, mungkin di sini nggak ditampilkan ya? Iya, untuk room di utara kami tidak menampilkannya karena gimana ya, sama seperti ini, cuman di sana adanya double bedroom. Iya, di sana double bedroom dan yang ini itu triple bedroom. Untuk Fasilitasnya sama ya, seperti di triple bedroom ini. Nah, selanjutnya Kak Eka, UKS. Ini apa aja nih Kak Eka yang ada di UKS? Nah, untuk di UKS kalian pasti sudah mengetahui ya isi UKS karena di setiap sekolah pastinya ada UKS. Kalian bisa lihat apa saja yang ada di sini. Dan kita juga mempunyai pastinya ruang kotak untuk menyimpan obat-obatan. Tempat istirahat juga ada. Iya, betul sekali. Nanti semisal ada teman kalian yang sakit, kita nggak mempunyai petugas tetap ya. Nanti misalnya teman kalian di kelas ada yang sakit, kalian bisa mengantarnya atau mungkin perangkat kelas juga bisa mengantarnya. Nah, ruang UKS ini letaknya di sebelah selatan ruang FO ya adik-adik. Mungkin nanti kalian bisa berkunjung. Kalau sudah membaik lah ya situasi saat ini, kalian bisa berkunjung ke sekolah kita. Nanti di sana kalian akan bisa lebih langsung lah melihatnya gitu. Apa aja yang ada di sekolah. Iya, betul sekali kata Kak Mary tadi. Nah, Kak, selanjutnya apa nih? Nah, Kak Mary, ini ruang PA. Nah, kita ngapain aja nih, Kak, di ruang PA? Nah, sebelum kita menjelaskan kita ngapain aja, pasti deh kalian bingung PA itu apa sih? Ya, gitu. Kayak gitu ya. Nah, jelasin Kak Mary, PA itu apa? PA itu apa namanya? Singkatan dari public area. Dan praktek yang kita laksanakan di sini yaitu ada menggunakan mesin-mesin ya Kak. Iya, betul sekali. Mesinnya itu ada yang manual maupun dari mekanikal ya. Kemudian kita di sini akan diajarkan atau diberi pengetahuan tentang chemical dan bagaimana cara kita melakukan atau mengoperasikan alat-alat tersebut. Nanti mungkin kalian akan bisa mengetahuinya secara langsung jika kalian sudah bergabung di sekolah kita. Nah, apalagi nih Kak, itu sekian tentang PA ya adik-adik. Nah, ini ruang yang utama kelas ya, kita. ruang kelas. Pasti kalian nanya-nanya apa aja fasilitas yang ada di ruang kelas. Nah, Kak, jelaskan. Nah, di ruang kelas kita sudah sangat lengkap ya. Kita juga mempunyai wifi setiap kelas. Ada AC, pendingin ruangan, LCD proyektor, komputer. Nanti kalau kalian misalnya punya tugas dan kalian nggak punya paket atau kuota, kalian bisa langsung menggunakan wifi sekolah kita karena setiap kelas ada terjamin lah ya. Setiap kelas ada. Dan untuk ruang kelas yang ada di SMK Ratnawarta berapa nih Kak Eka? Nah, ruang kelas yang ada di SMK Ratnawarta itu ada 16 buah ruangan. Dan semua telah dipantau CCTV ya Kak Eka ya? Betul sekali kata Kak Mary tadi. Dan kalian nggak usah takut ya untuk keamanan kita karena kita terjamin, sangat terjamin. Nah, itu sekian untuk ruang kelas ya. Ruangannya sangat nyaman. Fasilitasnya juga lengkap. Nah, untuk parkir. Jadi mungkin kalian khawatir tentang parkir ya. Keamanan parkir kalian nggak usah khawatir lagi karena kita mempunyai parkir yang sangat luas dan parkir kita ada dua yaitu area, indoor dan outdoor. Nah, yang outdoor itu terletak di sebelah timur dan sebelah barat juga ada. Ya. Dan untuk yang indoor itu di lantai paling bawah gedung barat ya Kak. Betul sekali. Dan di setiap parkir juga ada CCTV. Jadi kalian nggak usah takut.
Misalnya ada kehilangan ya, kalian bisa langsung cek atau kalian ke kantor lihat dari CCTV. Nah, kalau juga misalnya kalian nggak bisa parkir kayak gitu, di sana juga ada petugas parkir ya, atau security dan dibantu oleh OSIS ya. Iya, kayak gitu. Nanti kalau misalnya kalian susah untuk ngeluarin motornya, pasti dibantu. Betul sekali. Nah, apalagi nih Kak? Nah, sekian dari tempat parkir ya. Padmasana mungkin dari kalian udah nanya-nanya, Kak, Padmasananya di mana nih? Gitu. Jadi Kak jelasin. Nah, kita juga mempunyai ruang Padmasana ini berada di atas ya, di sebelah utara ruangan kelas AP7. AP7. Nah, karena kita mempunyai gedung bertingkat, makanya Padmasana harus di atas ya. Iya, kayak gitu. Selanjutnya, gini dulu ya, kakak akan jelaskan mengenai perpus dan BK. BK ya. Kita nggak menampilkannya. Iya, kita memang nggak menampilkannya. Kita akan menjelaskannya secara detail. Jadi kayak perpus dan BK, ayo dijelaskan. Oke, ruangan perpus kita dan BK kita itu menyatu, berada di sebelah ruangan kelas 11 AP11 ya. Nanti di sana kalian misalnya baca, suntuk ya di kelas, kalian bisa langsung saja ke perpus. Kalau nggak dapat jam kos misalnya. Ya, betul sekali. Jam kos kalian bosan ya, kalian langsung saja ke perpus dan di sana sudah ada berbagai macam buku. Bukunya itu fiksi, non-fiksi ya, mulai dari buku pembelajaran dan buku cerita sudah ada di sana. Bagi kalian yang suka membaca, ayo silahkan. Pas jam istirahat mungkin kalian mau meluangkan waktu untuk membaca, kalian bisa langsung ke perpustakaan. Nah, untuk di sebelah barat perpustakaan itu ada ruang BK. Ya, ayo, siapa nih yang udah pernah? Jadi memang kalau guru BK itu kan udah terkenal. Iya, dengan ya. Sebenarnya nggak galak sih, cuman karena memang kita yang membuat salah, makanya gitu kan, itu jadinya. Jadi ruang BK kita itu sama seperti ruang BK yang ada di SMP kalian. Dan gurunya itu cewek ya? Ya, cewek. Jadi jangan, mendingan nggak usah lah ya ke ruang BK. Nah, selanjutnya untuk ruang komputer ya kayaknya. Ya, kita juga mempunyai ruang komputer. Mereka pasti bingung nih, kok punya ruang komputer? Nah, jelasin Kak Mary. Ruang komputer di sana terdapat 96 unit komputer dengan dilengkapi dengan pendingin ruangan dan LCD. Nah, untuk apa punya komputer banyak itu Kak? Misalnya ada adik-adiknya yang kayak gitu. Ini Kak jelasin. Nah, kita mempunyai banyak komputer itu karena sekolah kita sudah menggunakan ujian berbasis komputer. Dan juga untuk ulangan umum kita juga mempunyai komputer. Setiap ulangan ya, ulangan umum, ujian gitu, kita menggunakan komputer. Nah, untuk kan gini misalnya, kalau adik-adik nanya, Kak, kalau pakai komputer, emang sama soalnya? Atau gimana? Adakah yang bisa menjamin kita nggak saling nyontek-mencontek gitu? Pasti kalian sudah bertanya seperti itu mungkin ya. Nah, untuk menjamin soal-soal ini, kalian nggak usah khawatir, karena soal itu mungkin soalnya sama, tapi itu akan diacak oleh gurunya ya. Nanti mungkin soalnya sama, tapi optionnya beda. Jadi jangan asal nyontek lah ya, nanti salah kalian. Kalian nggak bisa saling contek-contek. Iya, nggak bisa. Jadi yang sebelahnya nggak usah khawatir lah ya dicontek, karena belum tentu itu jawaban mereka benar. Yang nggak suka dicontek pasti suka. Iya, yang betul suka sekali. Pasti nggak suka. Nah, itu tentang fasilitas sekolah. Ada lagi Kak? Itu aja ya. Oh iya juga kantin, kita sempat kelupaan kantin. Nah Kak Eka, berapa ada kantin di sekolah kita? Nah, sekolah kita demi menunjang berjalannya pembelajaran, kita juga mempunyai 6 unit kantin. Dan di sana juga sudah mempunyai berbagai macam menu ya untuk kita. Jadi kalian bisa milih, suka ini, suka ini langsung ambil. Suka apa aja misalnya, sudah banyak lah ya kantin-kantin kita. Nah, kalau misalnya kantin full nih, kalian bisa langsung ke restoran. Dan di restoran juga
menyiapkan berbagai menu untuk siswa juga. Dan harganya juga sangat terjangkau murah ya. Ya, terjangkau sekali. Jadi pokoknya sesuai budget anak sekolahan. Iya, kayak betul gitu ya, sekali. adik-adik. Nanti yang masak itu juga kita. Kayak tadi yang dibilang kita kan ada piket resto. Kita Mungkin ada yang masak, kita yang melayani teman-teman juga. Betul kayak sekali. gitu. Nah, itu sekian tentang fasilitas yang ada di sekolah kita ya. Ada lagi? Mungkin kalian bertanya, nggak ada toilet gitu. Ya pasti ada, pasti gitu ada. ya. Pasti Di ada setiap sekolah toiletnya. pasti ada toilet. Dan toilet kita itu ada toilet khusus untuk guru dan khusus untuk siswanya. Jadi kalau untuk siswanya toilet siswa dan cewek cowok itu beda. Ada beberapa unit juga ya. Iya, Di betul. cewek ada 3 unit, di cowok ada 1 unit untuk toiletnya saja. Dan pokoknya kalian pasti ngerti tentang toilet sekolah. Apalagi ya Kak Eka? Nah, kita lanjut ya ke proses pembelajaran. Nih Kak Eka, mungkin kalian ada yang nanya, pas dulu tatap muka gimana nih pembelajarannya, pas sekarang pandemi gimana juga pembelajarannya, kayak gitu. Nah, oke. Waktu dulu kita sebelum pandemi ini, kita belajarnya tatap muka bersama guru-guru kita tercinta, dan proses pembelajaran dalam kelas kita juga menggunakan layar proyektor ya, dan LCD-nya itu. Karena memang sekolah kita kayak ini ya, pembelajarannya tuh kayak presentasi, tanya jawab. Karena guru itu hanya membimbing kita, dan kita yang akan melakukan pokoknya teori dulu, teori dulu baru praktek lagi. Gitu. Maka dari itu sekolah kita terkenal dengan keaktifannya. Iya, gitu ya. Kemudian ada juga e-learning ya Kak Eka. Iya, betul sekali. E-learning. Nah, ini e-learning sekolah kita. E-learning ini bisa kalian temui di situs web sekolah kita, yang tadi kita sudah jelaskan, yang beralamat di www.smkratnawarta.sch.id. Nanti ada e-learning kayak gitu ya? Iya, e-learning SMK Ratnawarta. Nanti tinggal klik aja. Kalian bisa milih, misalnya kalau kalian udah bergabung bersama kita, kalian kelas 10 nih, kalian akan dikasihkan password dan username oleh guru kita. Nanti kalian bisa langsung klik e-learning kelas 10 dan kalian masukkan password itu, dan maka di sana akan terlihat ya apa saja yang ada dari guru-guru. Untuk apa aja sih Kak yang ada di e-learning untuk itu? Coba Kak jelaskan. Nah, untuk ada yang guru-guru kita akan memberikan kita materi di e-learning tersebut. Dan juga tidak hanya materi, tapi ulangan juga, dan juga tugas ya. Iya, tugas. Tugas itu penting. Untuk UTS juga kita laksanakan di e-learning. Dan UTS kita bisa melakukannya di mana saja dan kapanpun. Dan ada batas waktunya ya. Karena e-learning memang bisa diakses di mana dan kapanpun. Nah, untuk itu kan pas pembelajaran tatap muka ya Kak Eka ya? Iya. Nah, untuk di saat pandemi ini, gimana sih Kak pembelajaran di sekolah? Nah, kita saat pandemi ini, sama seperti kalian saat ini, kita melakukan sosialisasikan lewat Zoom Meeting, jadi proses pembelajaran kita juga sama, memakai Zoom Meeting, dan kita sudah diberikan username serta password ya dari guru kita. Pokoknya gambarannya kayak gini dah, nanti... kalian tadi join juga kayak gini ya Kak? Iya, betul. Pokoknya kayak gini. Nanti pas pembelajaran kalian itu belajar satu angkatan dengan satu guru ya. Iya, dengan satu guru. Dan juga pas di e-learning, di Zoom meeting ini nanti kayak kendalanya juga banyak ya Kak? Banyak sekali mungkin ya. Baik itu dari sinyal, terus ada nggak punya paket kuota kayak gitu. Sebenarnya dari Kemendikbud kan sudah memberikan kita kuota sejumlah 35 giga ya. Nanti kalian bisa gunain itu untuk ikut di Zoom meeting juga kayak gitu adik-adik. Mungkin kalau misalnya kurang tahu nih tentang gimana ya proses pembelajaran kita, kalian bisa cek YouTube sekolah kita. Dan karena di sana sudah ada ya proses pembelajaran kita sejak pandemi ini berlangsung. Iya, kayak gitu. Nah, selanjutnya Kak Eka, itu tentang pembelajaran di sekolah kita ya. Nah, sekian ya tadi. Kemudian selanjutnya e-school nih.
Kita punya 9 eskul ya Iya, betul sekali. Itu ada apa ya, fruit carving, florist. Yang ini yang Ya. tertera pada layar itu yang di atas florist, yang di bawah fruit carving. Kemudian Spa juga ada ya. Tari, bahasa bahasa Inggris, football, ada volley, atletik atletik juga ada, ya. pastry juga ada. Pastry juga ada. Nah, nanti kalau kalian yang suka menari nih, kalian bisa Bisa langsung gabung ke tari. ke tari ya. Kalau kalian yang suka menata-nata bunga, kalian juga bisa langsung ke florist. Suka ngukir buah mungkin Langsung ke fruit saja ke fruit carving. carving. Jadi untuk ekskul ini tidak memaksakan kalian untuk mengikuti yang mana saja, tapi kalian mengikutinya sesuai dengan hobi dan minat bakat kalian. Iya, pokoknya kalau kalian suka florist ya kalian ke florist aja langsung, nggak usah ikut teman. Misalnya teman kalian ke Pastry, kalian ikut. Tapi malah kalau kalian di sana tuh jadi beban. Iya, gitu ya. betul sekali. Kalau Mungkin saran kakak nggak sih, nyaman lah ya. Jadi kalau memang kalian suka florist, langsung aja ke florist, karena memang kalau kita belajar sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita cintai itu akan cepat ya. Cepat banget karena sudah bakat lah ya, sudah ada bakatnya. Jadi mudah lah ya menangkap apa yang diberikan. Iya, kayak gitu. Kalian juga senang pas mengikuti pembelajarannya, nggak ada beban kayak gitu. Mungkin. Itu aja tentang eskul, ekstrakurikuler. Dan untuk kalian suka bahasa Inggris langsung ya, bahasa Inggris. Apa lagi ya? Di spa mungkin ya, kalian kalau di spa itu diajari bukan hanya memijit, tapi kalian juga akan diajari apa saja bahan-bahan yang akan digunakan pada saat memijit tamu tersebut, seperti minyak-minyak apa saja, dan spa-nya berbagai macam adanya. Tidak hanya spa itu monoton satu, tidak, tapi ada berbagai macam jenisnya. Jadi kalau kalian mungkin akan suka untuk itu, kalian bisa langsung saja. Dan perlu kalian ketahui bahwa eskul atau ekstrakurikuler itu kalian dapatkan hanya kelas 10 saja. Jadi manfaatkan waktu kalian pas kelas 10 nanti dan memilih ekstra yang memang kalian sukai. Jadi untuk ekskul ini tidak hanya satu aja, tapi bisa ya. lebih dari satu kalian mengikutinya, asalkan tidak bentrok waktunya. Tidak bentrokan kayak gitu. Misalnya kalau sepak bola dilaksanakan sore, paginya kalian bisa ikut ekstra bahasa Inggris misalnya, atau apa gitu ya, bisa. Tinggal membagi waktu saja. Nah, selanjutnya itu kita akan jelaskan mengenai praktikum. Nah, sekian tadi kita udah menjelaskan ekskul apa saja yang ada. Jadi mungkin dari kalian semuanya sudah bisa lah ya mengingat ekskul tersebut. Jadi kita lanjutkan saja ke praktikum. Nah, sebelumnya kita akan jelaskan terlebih dahulu praktik-praktik yang memang ada di sekolah kita. Yang pertama dari restoran. Yang pertama itu kita bahas dari restoran terlebih dahulu. Tadi itu kita udah singgung sedikit ya kayaknya. Betul sekali. Nah, apa aja nih praktek yang ada di restoran, yang dilaksanakan di restoran? Yuk Kak jelasin. Nah, kita juga mempunyai praktek di restoran. Di restoran kita sama seperti tadi, kita diajarkan untuk set up table, melayani tamu, itu bagian dari TH. Tata hidangan, kemudian di TB-nya. Dan ini gambaran seperti tata hidangan yang tadi kami berikan. Set up table, melayani. Nah, ini di produk ya, kita akan diajarkan cara memasak, bagaimana tekniknya, dan makanan apa saja yang akan diajarkan ya. Gitu. Nah, selanjutnya. Nah, ini di kamar tamu ya, housekeeping tadi. Nanti di sana kalian akan diajarkan tentang stripping bed, making bed, kemudian cleaning room. Untuk lebih jelasnya, ini ya, kalian gabung aja di sekolah kita mungkin. Jadi nanti kalian akan diajarin lipat towel, nanti kita akan jelaskan ya. Nah, contohnya seperti ini, ada lipatan-lipatan towelnya, bagaimana cara menaruhnya yang benar. Ya udah, kita lanjut. Nah, ini contoh di FO ya, front office. Pas tamu check-in ya, ya betul sekali. Ini
sebagai gambaran praktek saat penanganan tamu check-in. Nanti juga di front office ada section-sectionnya. Betul. Ada reservasi, reception, kemudian ada porter, Telepon operator. Kayak gitu. Nanti untuk lebih jelasnya kalian akan diajarkan nanti ya adik-adik. Iya. Kita lanjut. Nah, kita laundry. juga mempunyai laundry ya. Di sini kalian diajarkan gimana ya? Di praktek laundry ini kalian diajarkan bagaimana cara menyetrika, mencuci. Gitu. Nanti kalian akan ada prosedur-prosedur penanganannya. Nah, selanjutnya Kak Eka. Nah, tentang pendaftaran. Kakak akan jelasin ya. Jadi kalau menurut kakak sendiri pendaftaran di SMK SMSR Ubud sangatlah mudah karena memang kita nggak perlu ke sekolah ya. Iya betul sekali. Tapi mungkin dulu jika kalian ingin mengetahui sekolah kita, kalian juga bisa langsung berkunjung dan mendaftar di sekolah kita. Tapi untuk saat ini kita hanya ya betul sekali. Nanti kalian bisa langsung mendaftar di situs Google kita tersebut yang tadi sudah kita jelaskan ya, di web sekolah kita sudah ada. Nah, kalian bisa langsung masuk web sekolah kita dan di sana ada PPDB online. Iya, betul sekali. Kalian bisa langsung klik dan muncul pendaftaran online-nya ya, penerima. Nanti kalian tinggal lengkapi formulir pendaftaran tersebut. Dan Kak Mary, pasti mereka bertanya nih, ada syaratnya nggak ya gitu? Gimana nih Kak Mary, jelasin. Syarat mendaftar itu kayak nggak ada ya adik-adik, tapi nanti pas kalian udah gimana ya, nanti ada interview kayak gitu, terus kemudian ada tes. Iya betul sekali. Nanti tesnya akan dilaksanakan di rumah kalian masing-masing menggunakan HP kalian ya. Kayak gitu. Nanti tesnya juga menyangkut tentang bahasa Inggris dan juga pariwisata ya. Karena memang sekolah kita adalah sekolah pariwisata. Kayak gitu. Jadi ini sedikit tentang apa namanya pendaftarannya, gambarannya. Kalian bisa langsung lihat. Dan kalau kalian mungkin berminat ya, langsung aja cek website sekolah. Jangan ragu lagi, jangan takut untuk bergabung dengan kita ya. Kakak boleh lagi. Ini. Nah, ini gambaran yang nantinya ada di formulir yang di PPDB online-nya ya. Nah, untuk ini juga kode pos itu kan kayak banyak ada yang nanya ya kan. Iya. Nah, untuk kode pos itu sendiri kalian bisa isi dengan kode pos desa ataupun kecamatan. Nanti kalian bisa langsung searching di Google, pasti ada ya adik-adik. Nah, apalagi Kak Eka? Nah, untuk yang merekomendasikan nilai juga. Nah, di nilai itu karena kalian belum mengikuti ujian, kalian bisa kosongkan juga ya. Kosongkan dulu. Atau di 0. Ya, angka 0. Karena memang kalian belum ujian, di mana kalian dapat nilai kan gitu. Mungkin nggak ada. Jadi kalau kalian nggak isi itu datanya nggak akan kekirim ke web sekolah kami. Jadi itu harus diisi ya. 0 aja ya adik-adik. Nah, untuk siapa yang merekomendasikan itu bisa tergantung dari kalian siapa yang merekomendasikan ke kalian ya. Bisa juga tulis nama kakak. Kak Mary atau Kak Eka juga bisa. Betul sekali. Atau nama kakak-kakak usus lainnya juga bisa. Yang siapa aja yang merekomendasikan kalian. Iya, kayak gitu. Di sini kami hanya menyampaikan biar kalian tahu aja ya. Iya, kayak gitu. Nah, kemudian mungkin dari kalian ada yang nanya tentang ada nggak Kak biaya pendaftaran? Apa aja sih biaya yang memang menyangkut di sekolah kita? Gitu. Ini Kak jelaskan. Untuk biaya pendaftaran itu tidak ada ya adik-adik semuanya. Di sini hanya ada biaya sarpras ya, atau sarana prasarana. Contohnya seperti pembayaran baju kalian. Pokoknya include dengan name tag. Nanti ada ya name tag. Table manner juga. Dan itu nominalnya berapa nih Kak Eka? Nominalnya gini aja. Mungkin dulu sama sekarang beda ya. Jadi nanti diinformasikan lebih lanjut lagi oleh guru-guru kita. Nah, itu sedikit tentang nanti untuk surprise-nya kalian bisa menyicil itu. Gitu. Mungkin setengah lagi, nanti lagi setengah. Nanti kan ada batas waktu atau bulannya sampai bulan berapa gitu ya. Nah, itu tentang pendaftaran. Selanjutnya mungkin akan ada demonstrasi. Praktek ya. Prakteknya. Ini kalian siap-siap ya menonton praktek kita kali ini.
Prakteknya itu ada folding towel, folding napkin, dan juga ada fruit carving. Dan ini akan didemonstrasikan oleh kakak-kakak OSIS Ya. kalian. Nanti kalian siap-siap lihat. Mungkin masih siap-siap ya adik-adik. Tunggu sebentar. Oke. Untuk demonstrasi yang pertama, kita akan menayangkan atau memperlihatkan ke kalian folding towel. Jadi siap-siap. Nah, untuk kakaknya ini kakaknya ganteng sekali ya. Ganteng banget. Namanya Kak Cok. Nah, untuk Kak Cok silakan. Yuk. Mendingan dia yang gesernya. Nah, kali ini namanya Kak Cok Satya. Jadi Kak Cok silahkan perkenalkan diri kamu. Lebih dahulu. Mana rasanya kakak ayo. Oh iya. Rebahan. Silakan tunggu sebentar ya adik-adik, masih dalam persiapan. Mungkin dari kalian pengen tahu banget ya, apa sih dari yang ada, atau towel apa sih itu towel gitu ya, mungkin dari kalian bingung. Nah, Kak Mary, jelasin nih towel itu apa dan bagaimana? Towel itu ada pas saat kita praktek di housekeeping ya. Dan bagian macam-macam towel itu ada bath towel atau handuk mandi, juga ada hand towel itu handuk tangan, Face towel juga ada, handuk wajah ya. Ya. Nanti yang akan didemonstrasikan oleh Kak Cok itu ada bath towel sama hand towel ya adik-adik. Nanti kalau misalnya kalian mau langsung praktek, kalian bisa ambil handuk mandi kalian. Iya. Bisa langsung praktek, nanti lihat. Udah, kan udah. Apanya boleh? Jadi kali ini akan diperlihatkan ya praktek apa saja yang ada, dan ini salah satu praktek dari folding towel. Nah, kakaknya akan mulai ya. Jadi kalian bisa lihat atau mungkin kalian ingin ingin mengikuti, kalian bisa langsung menggunakan towel yang ada di rumah kalian atau mungkin handuk mandi ya. Iya, bisa. Handuk mandi kalian bisa diambil. Dan Kak Cok ini mau buat angsa ya Kak Cok ya? Ya, mau buat Ya, Kak angsa. Coknya mau buat angsa, jadi kalian bisa mengikuti atau mungkin kurang jelas ya. Kalian bisa langsung lihat di YouTube juga boleh. Lihat ini dulu, nanti kalau misalnya mau praktek silakan, nanti kalau udah selesai meeting bisa langsung lihat YouTube.
Dan Nah, biasanya angsa ini digunakan pada saat honeymoon ya honeymoon kayak ya di table di Di- bednya ya ditaruh. Nanti di sana akan ada hiasan berupa bunga ya Kak Cok ya. Jadi kalian bisa lihat dulu bagaimana prosesnya Kak Cok ini membuat sebuah angsa ya mungkin ya. Nah, dari kalian, kalau kita sudah bisa ke sekolah kalian, mungkin Kita kita akan langsung langsung menunjuk nunjuk-nunjuk kalian ya. ya, nunjuk kalian buat ikut gabung membuat towel ini. Dan kalian nanti bantuin Kak Cok ya. Bantuin Kak Coknya biar kalian bisa langsung eh, ikut praktek ya. Iya kayak gitu. Namun karena situasi kayak gini memang nggak memungkinkan, jadi kita hanya bisa bertatap muka kayak gini lewat Zoom meeting. Kita hanya bisa menampilkan lewat layar kaca ini. Dan mungkin kalian kurang jelas lah ya lihatnya, nanti bisa lanjut ke YouTube, kalian bisa lihat bagaimana cara-caranya. Jadi ini hanya gambaran saja. Nah, sudah selesai satu. Jadi angsanya itu akan ada dua. Ada dua angsa dan nanti akan dihias lah oleh cat. Mungkin kalian nggak bisa lihat jelas ya kegantengan dari kakak-kakak kalian ini. Sabar, mungkin nanti bisa ketemu sama Kak Cok yang ganteng ini. Ya kan Kak Cok? Nah, Kak Cok udah mulai untuk Buat angsa angsa yang satu ya. kedua ya. Ini dipakainya bat towel. Batawal. Nanti kalian bagi batawalnya jadi dua, terus digulung ya. Setelah digulung. Kalau kalian udah bersekolah atau gabung di sekolah kita, nanti kalian juga akan diberikan praktek seperti ini oleh guru kalian. Nanti kalian diajarkan dulu ya Kak Eka ya. Iya, diajarkan dulu, baru kalian akan mempraktekkannya langsung secara sendiri atau mandiri. Untuk adik-adik, jangan gini ya, tetap semangat untuk mengikuti acara-acara ini. Nanti juga akan ada folding napkin dan juga yang utama ada fruit carving ya. Nah, bagi kalian yang suka mau ngukir, kalian bisa langsung aja lihat nanti. Iya. Atau mungkin punya buah di rumah bisa dipakai ya. Nanti setelah itu bisa dimakan kok. Jadi nggak terbuang sia-sia gitu ya Iya. kayak. Kalian bisa menghias, terus kalian makan hiasan, itu kan bagus banget. Ada gimana ya? Seninya lah ya. Iya kayak gitu. Seninya dikeluarkan. Kegunaannya juga ada ya Iya. Kak Eka ya. Nah, untuk di fruit carving itu mungkin nggak hanya di sekolah aja yang dipakai, tapi bisa di acara pernikahan juga ya. Iya. Di acara pernikahan dipakai Event-event hiasan. tertentu ya, Event-event Kak, tertentu, ya. betul sekali. Nah, udah hampir selesai nih Kak Coknya buat angsa yang kedua. Nah, Kak Cok udah mulai merakitnya ya. Ngebentuk angsa kayak gitu ya Ngebentuk Kak Eka ya. angsanya.
Pokoknya nanti angsanya itu akan berbentuk hati, Digabungkan ya, membentuk digabungkan seperti membentuk hati, sebuah hati kayak gitu. melambangkan sebuah rasa cinta. Iya, kayak gitu. Dan nanti juga akan diberi hiasan sama Kak Coknya. Kayak sayap-sayapan ya, angsa kan bersayap. Stay tune adik-adik. Nah, ini udah mulai ngebentuk ya. Kalau langsung di bed, misalnya kayak ada mawarnya gitu ya, Iya. kayak Mungkin nanti akan dibentuk, nanti mawar-mawarnya mungkin akan ditebal seperti gimana aja bagusnya nanti. Nah, itu sudah membentuk ya seperti hati. Nah, untuk membuat towel ini emang agak sulit. Tapi jika kalian melakukannya dengan tekun ya, dengan tekun kalian mungkin bisa lebih lagi. Kalau gimana ya? Sebelumnya kakak sendiri tuh biasanya dua orang ya kayak Iya, dulu. dan ini hebatnya Kak Cok Kak bisa Cok sendiri. sendiri dia buat angsa. Iyalah harga bau kak. Ay, banyak tuh. Itu lagi.
Nah, ini Kak Coknya udah mulai membuat em, Sayapnya sayap ya. dari angsanya ya. Nah, untuk towel yang digunakan yaitu hand towel ya, Hand adik-adik. towel. Itu ukurannya lebih kecil dari bath towel. Nanti yang paling kecil itu namanya face towel. Namun Kak Cok nggak pakai face towel ya Kak Cok ya. Nah, Kak Cok hanya menggunakan Bath towel, dua jenis towel, iya, bath towel dan hand hand towel. towel. Hand towel itu anduk tangan ya, kalau dibahasakan. Nah, untuk membuat sayapnya itu kalian bisa tinggal lipat-lipat kayak membuat kipas ya. Kipas, iya kayak Kipas. gitu Kak. Nah, Kak Cok akan meletakkannya. Ini di rumah ada yang praktek nggak ya? Mungkin udah hampir selesai. Nah, udah jadi adik-adik. Bisa dilihat itu kan Dua buah angsa dua ya. buah angsa yang saling menyatu membentuk hati. Dan ini dipasang di bed ya. Nanti kalau misalnya di hotel ada acara honeymoon, Iya, bisa kayak gitu. dilakukan ini. Ya. Nah, itu demonstrasi dari Kak Cok ya. Folding towel dan lipatannya yaitu membentuk angsa. Ya Kak ya. Angsa. Nah, jadi sekian dari Kak Cok tadi. Terima kasih untuk Terima Kak kasih Cok. untuk Kak Cok. Goodbye Kak Cok. Semoga bisa ketemu nanti di sekolah ya adik-adik. Bisa lebih kenal lagi sama Kak Coknya. Kalau boleh minta nomor teleponnya. mungkin. Nah, Selanjutnya kita langsung saja ke folding folding napkin napkin. ya. Nah, kakaknya yang akan mendemonstrasikan tuh cewek, jadi cantik banget ya. Untuk yang cowok, yuk langsung. Kayaknya Kak rumah Rizka. udah. Ada guru ngajin. Rago. Yen guru. Ya, ya. Nah, ini namanya Kak Rizka. Oh ya. Nanti akan ada berapa lipatan nih Kak Rizka? Ada 3 lipatan. Nah, ada 3 lipatan yang akan didemonstrasikan. Jadi mungkin buat kalian yang belum tahu napkin, napkin itu digunakan pada saat gimana ya? Pada saat set up table. Nanti ada beberapa macam-macam bentuk ya Kak Rizka ya? Ya. Jadi lipatan napkin itu ada banyak. Saya di sini hanya mempraktekkan 3 saja. 3, ya. Ada mempercepat waktu. Nanti untuk lebih jelasnya lagi atau bisa mengenal lebih macam-macam napkin bisa langsung gabung di sekolah kita. Nanti juga akan dapat pembelajaran tentang lipatan napkin ya. Ya. Dan juga misalnya kalau kalian di sini mungkin nggak jelas ya lihatnya, kalian juga bisa cek di YouTube sekolah kita, di sana sudah ada. Nah, untuk Kak Rizka silakan. Silakan Kak Rizka dimulai. Oke, yang pertama yang dilipat Kak Rizka itu double pen ya, namanya. Nama lipatannya double pen. Untuk langkah-langkahnya bisa kalian lihat. Cara membuatnya itu layaknya membuat kipas terlebih dahulu. Nanti akan buat kalian yang mau praktek di rumah bisa itu kalau dengan punya menggunakan lap ya. Atau kain yang berbentuk segi 4 betul juga sekali. kalian bisa. Nah, itu udah dilipat sama Kak Rizkanya. Napkin atau serbet ya nama lainnya ya Iya, Kakak ya. betul. Nah, udah membentuk seperti Kipas. ya, kipas ya.
Nah, udah jadi. Nah, contoh dari double pen. Kayak dua kipas bentuknya ya. Nah, selanjutnya Kak Rizka akan buat banana. Nama lipatannya banana. Banana ya. Banana itu pisang ya. Banana. Nah, kali ini Kak Rizka kan udah mau membuat banana. Dan ini juga termasuk contoh lipatan yang sangat mudah ya, bisa dibilang mudah. Mungkin kalau kalian mau membikinnya, ini tinggal lipat bentuk segitiga dulu. Nanti kalian bisa lihat. Rizka, kamu tanganlah, kamu. Nah, itu kalian udah lihat. Tinggal lipat di bagian atasnya, langsung dibalik, dilipat lagi, terus nanti dimasukkan. Nah, sekarang sudah berdiri dia. Dibuka layaknya membuka pisang. Nah, itu. Nah, udah jadi. Itulah lipatannya. Udah dua lipatan dan kali ini lagi satu lipatan. Nah, lipatannya terakhir apa nih Kak Rizka? Bishop hat katanya ya. Bentuknya Bishop kayak hat topi. Topi raja ya. Topi raja. Nah, udah dilipat. Ya. Kalian bisa lihat langsung. Nah, sekarang dinaikkan oleh Kak Rizka dan dibalik. Nanti dimasukkan ya. Dan udah jadi layaknya topi raja. Topi raja zaman dulu ya. Ya kayak. Ya, betul sekali kata Kak Mary. Nah, lipatan napkin ini digunakan pada saat table setup ya Kak Mary ya. Iya. Nah, di table setup nanti kalian akan diajar. Di service nanti kalian akan diajarkan mengenai lipatan napkin ini. Ini hanya sebagai gambaran untuk kalian agar nanti kalian bisa tentang mengetahui lipatan napkin ya. Nanti pasti akan diajarkan lebih lanjut lagi, lebih detail lagi. Sekian ya dari lipatan. Terima kasih untuk Kak Rizka atas demonstrasinya. Goodbye Kak Rizka. See you. Nah, lanjut lagi yang terakhir. Nah, kita juga mempunyai kakak-kakak kece. Ini kita ada praktek fruit carving. Nah, fruit carving di sini yang akan mendemonstrasikan yaitu Kak Gong Praja. Ini cowok juga. Nanti kalian bisa kenalan dah. Nah, Kak Praja lagi mempersiapkan nih alat-alat apa yang digunakan. Jadi memang kalau fruit carving itu punya alat-alat khusus ya. Nah, langsung saja yuk Kak Gong Praja, apa aja alat-alatnya? Nah, Kak Gom Praja menggunakan cutting board, yang putih itu cutting board. Knife itu pisau ya. Dan juga alat-alat khusus untuk mengukir buahnya. Pisau-pisau khususnya sudah dibawa oleh Kak Gom Praja seperti yang ditunjukkan tadi. Nah, yang akan diukir yaitu buah semangka ya. Nah, semangkanya bisa dibuat apa aja nih Kak Gom Praja? Nah, Kak Gom Praja bilang semangkanya itu bisa dibuat bunga atau dibuat tulisan juga ya, bisa dibentuk seperti tulisan. Nanti kita akan memperlihatkan gimana sih hasil karya dari kakak-kakak ini. Iya. Nah, untuk adik-adik semuanya, silakan diperhatikan ya. Mungkin ada yang punya seni mengukir, kalian juga bisa ke ekskul langsung ya. Jadi untuk kalian nggak usah ragu lagi, yuk gabung. Iya kayak itu. Buruan. Sekarang aja langsung didaftar ya. Langsung ke web sekolah bisa. Nah, Kak Gom Praja udah mulai nih buat. Masih ngupas kulitnya ya, setengah mungkin ya. Nah, kira-kira Kak Gom Praja mau buat apa sekarang? Mau buat topeng.
Buat Oh, wow. topeng. Kak Gomraja mau buat topeng. Ini bakatnya kakak-kakak kalian ini sungguh hebat sekali. Nah, Mer, kalau misalnya adik-adiknya kan mungkin nggak lihat nih. Mungkin gimana ya? Nanti ada yang Nggak tahu nggak kayak tahu gitu. gininya kita, tanggalnya kita mulai lagi. Oh, Nah, tanggal. sekarang mungkin kalian nggak bisa ya untuk mengikuti, dan kalian bisa mengikuti pada hari Kamis minggu depannya Iya, lagi ya. setiap Setiap hari hari Kamis. Kamis podcast kita akan dimulai. Nah, kakak beritahu tanggalnya. Hari ini tanggal 25 Februari 2021. Iya. Dan selanjutnya hari Kamis tanggal 4 Maret 2021. 2021. Nanti kita mempunyai 2 kelompok, dan sekarang ini udah tahap kedua. Udah kelompok 2 ya, Iya, adik-adik. udah kelompok 2. Nah, nanti kita mungkin Kayak kalian selang-seling juga iya, kayak selang-seling ya. Nah, Nah, kemarin udah kelompok kelompok 1, 1 dan sekarang kelompok 2, lagi minggu depannya kelompok 1 satu lagi. lagi. Terus seperti itu ya adik-adik. Nah, Jadi untuk kalian yang belum bisa mengikuti, langsung saja suruh teman-teman kalian atau beritahu teman-teman kalian untuk mengikuti Zoom meeting selanjutnya. Podcast selanjutnya. Nanti akan di-share di IG sekolah juga sudah ada. Nanti kalian bisa langsung saja cek di sana. Iya. Dan di YouTube sekolah juga sudah ada ya. Nanti kalian bisa lihat-lihat di sana. Dan mungkin kalian ingin mengetahui apa aja sih yang ada di YouTube sekolah kita. Nanti bisa dicek di Nama sana. YouTube sekolah kita SMK Ratnawarta ya, SMK Kak. Ratnawarta. Kalian bisa langsung cari. Pembelajaran juga ada di sana. Pembelajaran Misalnya contoh ada. pembelajaran juga ada di sana. Segala video tentang praktek-praktek juga sudah sudah lengkap ada di di sana sana. ya. Nah, Kak Gomrajanya udah mulai ya, mulai mengukir buahnya. Nah, kira-kira topengnya bentuk apa ini? Kita tebak-tebak aja dulu ya, Kak. Ya, kalian bisa langsung tebak-tebak dari rumah. Nanti kalau misalnya kalian punya tebakan, langsung saja di kolom chat ya. Bisa juga. Kita main tebak-tebakan sekarang. Bisa raise hand juga bisa. Mungkin kalau kalian mau ngomong secara langsung bisa juga. Berkenalan dengan kita secara online ya. Iya, online dulu ya Kak Eka ya. Iya. Sebelum ketemu langsung. Nah, Kak Gomrajanya lagi fokus. Nah, kita di sini juga tetap menggunakan masker dan segala protokol kesehatan sudah ditetapkan. Jadi kita di sini hanya terbatas ya. Iya, kayak gitu. Untuk adik-adik semua juga supaya gimana ya, terus ingat sama protokol kesehatan ya. Jadi untuk kalian semuanya tetap semangat walaupun kalian di rumah saja. Ingat belajar ya adik-adik semuanya. Jangan lupa untuk belajar dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jaga kesehatan kalian. Agar tetap fit dan sehat ya. Selalu. Agar nanti kita bisa bertemu langsung di SMK SMSR Ubud. Iya, betul. Supaya pandemi ini segera berlalu ya. Karena udah lama banget. Iya, udah lama banget nggak ketemu teman-teman sekelas mungkin bisa ya. Belajar tatap muka. Tatap muka juga nggak bisa, ketemu guru-guru juga nggak bisa. Kemudian juga pembelajaran di rumah gimana ya? Banyak kendalanya. Ya, mungkin gitu. Kendala di sinyal atau kendala di kota juga. Jadi untuk kalian semuanya, kakak ucap selamat. Tetap semangat ya. Ya, tetap semangat dan jaga diri. Nah, ini udah mulai membentuk ya. Mulai terlihat bentuknya. Nah,
Nah, selanjutnya ini udah kayak bentuk apa ya itu ya? Fruit carving itu sendiri kan memang Ah, memiliki kayak gimana ya, menghabiskan lumayan waktu ya Kak Eka ya. ya. Jadi untuk kalian Memang butuh waktu memang untuk butuh ngukir waktu untuk mengukir dan untuk mendapatkan hasil yang hasil yang bagus dan maksimal dan memuaskan. totalitas ya. Nah, Juga bisa dilihat dibutuhkan gini, konsistensi, konsisten ya. fokus juga. Fokus ya. Selain itu juga keterampilan dan skill. Nah, bakat kalian bisa tersalurkan di sini. Kalau memang kalian suka fruit carving, bisa langsung ke eskul fruit carving itu sendiri. Betul? Kan kalian kayak suka gini, ngukir, langsung dah bakat kalian Tersalurkan. ya. Nah, kalau punya seni seperti sekarang ini bisa disalurkan. Nah, kalian bisa lihat nih apa aja yang dilakukan Kak Gong Praja dan alat-alatnya mungkin kurang jelas ya. Nanti bisa dijelaskan lagi. Nah, untuk adik-adik semuanya tetap stay tune ya. Nah, mungkin kalian udah tertarik untuk ikut eskulnya. Langsung banget langsung bisa banget gabung bisa ya. gabung di sekolah kita. Kalian nggak usah ragu lagi untuk gabung di sekolah kita karena kita sudah menjelaskan apa saja fasilitas mulai dari depan hingga belakang kami sudah menjelaskannya. Udah dari Jadi, fasilitas juga udah lengkap udah lengkap ya. banget. Jadi nggak usah ragu lagi untuk gabung. Dan juga bisa langsung ya. Langsung ke web Ke sekolah. sekolah kita. Kalian bisa langsung daftar dan suruh teman-teman kalian atau berikan informasi kalau SMK kita sudah bisa melakukan pendaftaran. Kalian langsung saja suruh teman-teman kalian untuk mengecek sekolah kita dan Bisa langsung daftar di langsung sana ya. Nah, pendaftarannya tadi kan sudah kakak bilang, pendaftarannya itu gratis. Jadi, kalau kalian mau mendaftar, ayo langsung gabung bersama kita. Kalian nggak akan menyesal untuk bergabung karena sekolah kita ini adalah sekolah terfavorit di daerah Ubud Dengan juga letak yang strategis strategis. dan sekolah yang sudah terakreditasi A. Jadi Udah fasilitasnya udah gini udah lengkap banget. Kemudian juga keamanan, kenyamanannya juga sudah gimana ya? terjamin ya. Ketertiban sekolah juga sudah terjamin. Sekolah yang disiplin juga. Iya. Pasti udah terkenal bahwa SMK Ratnawarta adalah sekolah terdisiplin ya. Terdisiplin dan sudah terlihat lah ya keaktifan dari para muridnya. Iya, Contohnya ini aktif dalam mengkreasikan sebuah buah untuk dijadikan hiasan juga. ya. Nah, Kak Gumpraja harus diberi semangat ya. Ayo semangat Kak Gumpraja. Adik-adiknya udah menunggu Kak. Biasa lah. Mungkin lagi beberapa menit aja ya Kak Gungnya akan selesai fruit carvingnya. Tunggu ya adik-adik. Nanti juga kulit semangka itu bisa digunakan ya Kak Eka ya.
kata Kak Gom Praja, kulit semangka itu bisa digunakan kayak daun kayak daun gitu, ya. sebagai Nanti hiasan. dia juga punya pisau khusus untuk membuat daun itu kan Kak Gom Praja ya. Nah, mungkin sudah hampir jadi atau bagaimana Kak Gom Praja? Mungkin masih lama katanya. Masih butuh waktu Masih katanya. butuh waktu ya. Fruit carving ini nggak bisa dilakukan Cepat-cepat kayak gitu ya ya. 1 menit gitu nggak bisa. Butuh Apa jadi kalau 1 menit sih? butuh ketenangan ya Kak Iya. Mary ya. Nah, Biar yuk nanti, beri semangat iya, buat Kak Gom Praja biar nanti semangat nggak ya. rusak juga ya Iya, betul sekali. semangkanya. Biar sempurna lah ya. Mm-mm. Perfect. Sambil menunggu, kalian juga bisa langsung lihat-lihat web sekolah kita, daftar, Nanti kembali lagi ke Zoom meeting lihat ini. hasilnya kayak gimana jadi Ya. fruit carvingnya. Apa, Ben? Ya, adik-adik jangan tetap semangat ya semuanya untuk melihat atau mendengarkan sosialisasi kita. Stay tune pokoknya ya. Tinggal sebentar. Apa, Ben? Ya. Nanti juga akan ada sesi tanya jawab untuk adik-adik. Kalau misalnya adik-adik punya pertanyaan, disimpan dulu ya adik-adik. Nanti kita buka ya sesi tanya jawabnya. Kan ada kotaan gede itu. Jadi klik gedenya. Nah, jadi untuk adik-adik semuanya, jika mempunyai pertanyaan bisa nanti Dicatat dulu mungkin ya. Nanti kalau udah ada sesi tanya jawabnya, kalian langsung saja di room chat atau kalian mungkin malu ya untuk angkat tangan. Angkat tangan atau raise hand. Kalian bisa langsung di fitur chat Zoom-nya ya. Dan untuk raise hand-nya, kalian jangan angkat tangan seperti ini. Kalian langsung saja ada tombol raise hand-nya. Kalau kalian angkat tangan seperti ini, kita nggak bisa lihat kalian. Apalagi kalian nggak ngaktifin videonya. Aktifin aja videonya adik-adik, biar kita bisa lihat bagaimana calon adik kelas kita. Iya. Nah, mungkin ini sudah dari berbagai sekolah ya, Kak Mary ya. Mungkin ada salah satu yang berada dari sekolah lain, kalian bisa langsung share bahwa kami sudah melakukan sosialisasi ini. Jadi untuk kalian semuanya, beritahu teman-teman kalian, langsung saja mendaftar ya. Langsung ke web sekolah kita, daftar online di sana. Betul sekali. Karena persyaratannya juga tidak ada dan cara mendaftar kita sangat mudah. Nah, Kak Mary, apalagi nih kita sapa adik-adiknya ya? Mungkin ada yang mau memberitahu dari mana mereka? Iya. Mungkin ada dari adik-adik yang mau semua. Memperkenalkan diri. Bisa raise hand ya. Nah, jadi tetap semangat pokoknya adik-adik ya. Jangan malu-malu untuk bertanya nanti ya, karena jika kalian malu bertanya, sesat di jalan. Jadi kalau nggak mau tersesat, mending langsung tanya aja. Kami akan, kalau udah tersesat kan nggak bisa kemana-mana lagi. Nah, ini udah membentuk
seperti Jangan dibilang topeng dulu ya. Kak Eka. Tapi Nanti saya nggak tahu topengnya topeng iya. apa. Nanti kalian bisa lihat Nah, sendiri. nanti kalian bisa tebak-tebak sendiri ya. Iya. Kak Eka aja nggak tahu itu apa. Kalau kalian tebakan kalian benar, kalian juga senang sendiri. Iya. Kita nggak beri hadiah saya. Nanti hadiahnya dapat nomor telepon dari Kak Gong Praja. Dan dibuat kalian mungkin ingin mengenal Kak Gong Praja lebih dekat ya. lagi. Itu hadiah untuk kalian kalau berhasil menebaknya. Kalau tebakan kalian benar ya. Nah, Kak Gong Prajanya udah mulai konsentrasi lebih dalam lagi. Karena nanti mungkin ada yang mau nanya nomor Iya, WA-nya ya. Kak Gong Praja udah siap mau ngasih nomor telepon ke kalian. Dia masih ingat-ingat nomor gini ya, nomor WA-nya ya. Yuk, semangat Kak Gong Praja. Oke, untuk ini kakak akan gimana ya? Menambahkan sedikit ya. Menambahkan sedikit untuk pengalaman-pengalaman yang kita dapat semenjak kita bersekolah di sini ya. Nah, dulu waktu mungkin sebelum sekolah di sini, kakak nggak pernah ikut seperti organisasi OSIS ini. Dan dulu SMP tuh nggak pernah ya ikut organisasi seperti ini, tapi sekarang ya ikut tertarik gitu tertarik ya, dan makanya bisa ikut terlibat dalam sosialisasi ini. Buat adik-adik juga yang pengen nantinya Jadi ikut OSIS bisa sekali, karena memang pengalaman yang kita dapatkan di OSIS itu sangatlah banyak ya. Di sana nanti kalian tidak hanya belajar dan bekerja. OSIS itu bukan bekerja, tapi dia mengabdi untuk sekolah kita. Iya, kayak gitu. Nanti kalian bukan hanya belajar tentang kepemimpinan di OSIS, nanti kalian juga akan belajar mengenai sekolah kita lagi ya, Kak. Iya, sekolah pembelajaran yang ada di sekolah kita juga akan kita dapatkan ya. Kayak gitu. Dan mungkin dulu sebelum ada pandemi ini kita diajak cycling ya. Iya, kegiatan-kegiatan OSIS juga sangat padat dulu ya. Dan di akhir liburan OSIS semua diajak cycling oleh pembina OSIS kita. Dan cyclingnya itu dari Batur sampai di sekolah kita. Lah, lumayan kan? Pengalaman juga ya. Pengalaman ya. Walaupun gimana ya, capek tapi seru senang semangat gitu ya. Karena kita rame-rame dan bisa berbagi cerita mungkin kemudian bersama teman-teman. Kita juga bisa kenal lebih dekat dengan kakak kelas atau kelas lain mungkin ya. Tidak hanya mempunyai satu teman di kelas saja kayak gitu ya. Kita bisa punya lebih banyak teman lagi dan bisa kakak kelas, adik kelas kayak gitu. Betul sekali yang dikatakan Kak Mary tadi. Istilahnya lebih populer. Tapi untuk di OSIS kita bukan hanya ingin terkenal saja, kita nggak cari kepopulerannya. Iya, betul sekali kata Kak Mary tadi. Tapi karena OSIS di sini memang gini ya, harus benar-benar tekun untuk menjalani tugas mereka. Benar-benar mengabdi kayak gitu. Ya. Bepragat. Topeng apa tuh? Topeng Bali. Nah, katanya Kak Gong Praja ini udah selesai. Ya, Kak Gong tunjukkan topengnya, bentuknya apa. Nah, kayak gitu. Nah, itu topeng yang sudah dibuat oleh Kak Gong Praja. Kamu Dek Gong.
Nah, itu katanya topeng ya. Mungkin kalian bisa lihat itu topengnya, topeng Topeng apa itu? apa tuh? Nah, itu sekian ya topeng dari Kak Gom Praja yang terbuat dari buah. Tadi juga Kak Gong Praja udah gini ya, udah fruit carving. Karena Nah, dibantu dengan kakak. Nah, tadi Kak Gom Praja udah buat satu buah lagi hasil fruit carving dari bersama Kak Surya ya namanya. Kak Surya itu dari kelas 12. Dan ini adalah hasilnya. Karena memang pada saat Zoom meeting memang kita nggak punya banyak menampilkan waktu. ya, nggak punya Jadi, banyak waktu. Jadi tadi kita Kak Gong Praja sama Kak Suryanya udah buat fruit carving ya. itu Nah, ada tulisan SMK Ratnawarta. Itu adalah nama SMK tercinta kita ya. Nah, untuk kalian semuanya bisa lihat secara langsung. Nah, itu dia sedikit gambaran untuk fruit carvingnya. Dan fruit carving ini juga bisa digunakan untuk hiasan ya Kak Eka ya? Iya, betul sekali. Hiasan itu bisa dilakukan di event-event tertentu. Contohnya pernikahan, pertemuan. Nah, sekian dari Kak Gom Praja. Say goodbye, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Nah, mungkin kita buka sesi tanya jawabnya ya Kak Eka ya. Karena demonstrasi tadi udah selesai. Nah, sekian demonstrasi yang tadi. Mungkin dari adik-adik semua ada yang mau bertanya atau udah menyiapkan pertanyaannya? Kita sudah lanjut ke sesi tanya jawab. Bisa raise hand atau langsung ke kolom chatting ya Kak. Ya adik-adik semua. Boleh dibuka video kalian bisa biar kita mengetahui apa Calon-calon adik kelas kita calon-calon ya. adik kelas kita atau kalian langsung angkat tangan biar bisa kita lihat ya. Mungkin ada yang mau bertanya? Bisa raise hand ya. Saya Kak. Ya. Nancy Aulia mungkin. Nancy Aulia ya. Betul. Saya ingin bertanya. Perkenalkan dulu nama dulu ya. Terlebih dahulu. Dari sekolah mana? Untuk 1 Tegalala. Hai adik. Hai. Silakan pertanyaannya. Saya mau tanya, di sekolah Ratnawarta ada jurusan apa saja ya Kak? Nah, jadi terima kasih untuk pertanyaan dari Nancy Aulia. Jadi kakak dan Kak Eka akan menjelaskan jurusan yang ada di SMK Jurusan kita itu ada akomodasi perhotelan. Jadi semuanya mencangkup departemen yang ada di hotel. Departemen yang ada di hotel. Jadi itu ada apa Kak Eka? Public area, housekeeping, front office, apa lagi ya? FB product, FB service, itu semua mencangkup dulu dan nanti akan misalnya kalau sudah training baru kalian akan menjurus. Dan jurusannya itu tadi yang departemen-departemen yang Kak Eka jelaskan. Jika kalian misalnya berminat di FO, mungkin kalian bisa training FO 3 bulan, ya, kayak gitu. HK 3 bulan gitu ya contohnya ya. Kelas 10 nanti kalian akan mendapatkan semua pembelajaran. Betul sekali. Dan pas kelas 11 kalian akan mendapatkan training dan juga menjurus ke jurusan kalian. Ya, betul sekali yang dikatakan Kak Mary tadi. Jadi, terima kasih Nancy Aulia. Terima kasih adik. Bisa di unmute kembali ya. Sama-sama. Ya. Mungkin yang mungkin ada yang sama-sama yang tadi siapa ya? Mau nanya mungkin? Siapa dulu Pak? Yang mana Pak? Mungkin ada yang bertanya lagi adik-adik? Ayo yang tadi jangan malu.
Nah, hilang tuh. Nah, Kak Gongnya katanya mau beri nomor WA. Ada yang mau mungkin? nah, siapa lagi yang mau bertanya? Jangan malu Kasih waktu bertanya. lagi 5 menit ya Kak Eka ya. Kalau memang nggak ada yang bertanya, kita akan akhiri. Iya, betul sekali. Nah, Karena kalau mungkin masih ada kesempatan, silakan. bisa bertanya adik-adik. Raise hand ya, boleh? Di kolom chat, di kolom nggak ada. Kalau malu Kalau malu bertanya, bertanya bisa di chat ya. bisa di chat. Karena fitur Zoom ini sudah menyediakan Fitur chat. Raise hand juga ada, bisa dilihat di HP kalian masing-masing ya. Di reaksian ya, raise hand. Kemudian di partisipan biasanya untuk di handphone ada. Kita beri waktu lagi 4 menit saja. Jika masih ada yang ingin bertanya, silakan. Waktunya masih. Jika tidak, kami akan mengakhirinya. Iya. Mungkin ada yang belum kalian mengerti tentang informasi yang kita sampaikan tadi. Kalian bisa bertanya. Tanya. Mungkin dijelaskan ulang di bagian ini kayak gitu. Nah, mungkin dari kalian udah mau yang udah mau mendaftar ya, udah mau bergabung bersama kita karena tadi sudah melihat gambaran tentang sekolah kita. Ada, iya. Jadi langsung saja untuk kalian semuanya langsung bergabung ya. Langsung mendaftar seperti tadi yang sudah kakak suruh. Langsung cari web sekolah atau di Google aja. Ya. Ketik SMK Ratnawarta nanti atau ada web sekolah. Ya, kalau misalnya kalian mau searching web sekolah, kalian bisa langsung ketik di www.smk.ratnawarta.sch.id gitu. Nanti pilih PPDB online, isi datanya. Nanti jika untuk nama yang merekomendasikan juga bisa Kakak atau Kak Eka. Ya, bisa tulis nama Kak yang lain. Kak Mary ya. Nah, untuk kalian yang sudah mendaftar, bisa langsung beritahu teman-teman kalian, berbagi informasi lah ya ke teman kalian bahwa SMK kita sudah bisa melakukan pendaftaran dan ayo buruan gabung bersama kita. Kita akan menanti kalian semuanya di sekolah tercinta ini, SMK SMSR Ubud. SMK Ratnawarta. Nah, mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin udah nggak ada, Kak? Nggak ada. Tutup. Jadi kakak simpulkan bahwa informasi yang tadi Kak Mary sama Kak Eka sampaikan sudah tersampaikan dengan jelas baik ya ke kalian, sehingga kalian nggak ada yang nanya nggak ada yang bertanya lagi, dan kakak ucapkan terima kasih kepada kalian semua dan kepada Nancy Aulia sudah berpartisipasi ya. Untuk bertanya ya. Nah, karena waktu juga sudah menunjukkan tidak lebih berapa ini ya? Udah lebih 2 menit ya. Jadi kakak akhiri acara podcast kali ini dan sampai ketemu di sekolah ini ya. Kalau kalian sudah bergabung, kalian bisa bertemu kami secara langsung dan berkenalan secara langsung lagi. Terima kasih untuk partisipan yang telah mengikuti Zoom kali ini, dan maaf juga apabila ada salah kata yang mungkin kakak sama Kak Eka sampaikan ya adik-adik. Mungkin kurang berkenan di hati kalian semua, kakak minta maaf, kakak mohon maaf sama kalian semuanya, dan kakak ucapkan selamat
Dan gini ya, Semangat ya buat kalian ya. Tetap belajar. semangat, tetap belajar di rumah dan juga jaga kesehatan. Betul sekali. Bila Patuhi protokol kesehatan. Bila berpergian mungkin kalian harus pakai masker ya, Betul. bawa hand sanitizer, Jaga jarak. sering cuci tangan. Nah, untuk adik-adik semuanya mungkin kita akhiri ya Kak Eka ya. Ya. Nah, sebelum kita akhiri, Kita akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih adik-adik Terima kasih semuanya. adik-adik semuanya. Goodbye. Have a nice day. Semoga harinya baik. Sunyan 30 jadi 17 16. 30 lebih 31. Wow. Ya. Bisa keluar ya adik-adik. Dadah. Goodbye. Sampai ketemu adik-adik. Wow, Pak. Ingat ya, sampaikan ke teman-teman kalian, pendaftaran sudah bisa dilakukan. Dadah. Nari-nari. Ya, apa tuh? Sudah bisa keluar ya, dadah. Ben. Live meeting, Pak. And meeting for all. Main aja. Mainnya kayak nugong. Dadah. Yang mau nomornya kakak bisa Ini tanya. Kak Gongnya Kagum rajanya loh. mau promosi nomor WA. Dadah. Buat teman-teman yang mau nomor WA dari kakak-kakak ini, silakan. Nah, ini kaca nih. Nomor Ayo, saya ini ada di kacanya. bawah sini. Kamera. Kameranya sama. Ini tim kami. Tim sukses ya, guys. Kita dari kelompok 2. Ingat ya, guys, kelompok 2. Selalu Silakan dipotong. 2 minggu lagi kita Akan podcast tampil lagi ya. Tanggal Tanggal 10 hari Rabu pokoknya. Kami kok hari Rabu? Hari Rabu. Rabu loh. Tuh, Rabu 10. Oh iya, Rabu 10 Maret 10 Maret. ya. Kita ketemu lagi, guys. Dadah. Dadah. Wah, itu kamera. Dadah. Nih, Bapak Sunyangan. Yulik Chance. Siapa itu? Kenalan dong. Oh, Ben, cuman. Kan tutup. Oh, itu ya. Ben join OVO F1 ya. Bani. Boyok. Dadah. Nah. Keluar pesan nanti.